Seorang bandar narkotika asal Medan, Sumatera Utara divonis hukuman mati oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu siang. Pelaku merupakan bandar besar narkotika jaringan Medan, Kalimantan Timur. Seorang bandar narkotika jaringan Medan, Kalimantan Timur, Muhammad Yusuf, 42 tahun, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Kelas 1A Kota Balikpapan, Kalimantan Timur pada Rabu siang. Pria kelahiran Biren, Aceh ini diketahui menjadi dalang pengiriman narkotika jenis sabu-sabu seberat 1080 kg oleh seorang kurir yang diamankan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Timur pada bulan November lalu di salah satu penginapan di Kota Balikpapan. Muhammad Yusuf saat ini juga berstatus sebagai narapidana narkotika dengan vonis hukuman seumur hidup di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Nusa Medan, Sumatera Utara. Terpidana hukuman mati ini dipastikan mengendalikan peredaran narkotika dari dalam tahanan. Atas perbuatannya, Majelis Hakim Muhammad Asri menjatuhi bapak 5 anak ini dengan hukuman mati. Usai menjalani sidang, Muhammad Yusuf yang tidak didampingi keluarga ketika vonis mengajukan banding dan memilih enggan berkomentar kepada media. Putusan hakim tadi gimana? Dia merasa tidak puas putusan karena hukuman mati kan. Jadi dia mengajukan Alasannya kenapa? Dia masih ketemu anak dan istrinya. Dia kami supaya tahu majelis nanti akan di tingkat banding akan menghukum dia dengan seumur hidup. Kuasa hukum terpidana mati Yohanes Maroko mengaku Yusuf mengajukan banding karena memiliki tanggungan anak dan istri. Vonis ini sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut majelis hakim menjatuhi hukuman mati terhadap bandar narkotika ini karena dinilai melakukan permufakatan jahat menjual sabu-sabu lebih dari 5 gram. Perbuatan tersangka melanggar pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yanuar Rizwandanu, Kompas TV Balikpapan, Kalimantan Timur. Olahraga layar ternyata tidak sekedar lomba, tapi ada seni dalam menaklukkan ombak serta angin di laut lepas. Dan atlet layar berau di Kalimantan Timur bisa menjadi inspirasi bagi remaja Indonesia di usia belia. Para atlet layar berau telah menaklukkan laut Indonesia hingga Eropa. Kabupaten Berau di Kalimantan Timur saat ini menjadi salah satu pusat pelatihan bagi atlet layar Kalimantan Timur untuk persiapan berlaga di Pekan Olahraga Nasional dan persiapan menghadapi SEA Games dalam waktu dekat. Namun, menariknya, sejumlah atletnya tergolong belia. Meski usianya berkisar 13 hingga 16 tahun, namun prestasi jawarannya sudah di event internasional. Salah satunya, siswi kelas 1 SMA asal Desa Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan. Diantri yang sebelumnya telah meraih medali emas dari beberapa kejuaraan layar, seperti kejuaraan nasional dan kejuaraan internasional Asian Beach Games di Thailand di kelas racing speed dengan bobot 35 kg. Diantri salah satu atlet unggul yang kelahiran Kabupaten Berau dari 17 atlet. Mereka tersebar merata di berbagai pulau di gugusan Kepulauan Derawan. Targetnya adalah menyabet seluruh medali emas dari cabang olahraga layar di Pekan Olahraga Nasional 19 di Jawa Barat mendatang. Awalnya saya cuman main-main, lihat-lihat aja. Saya lihat-lihat aja, ikut sama teman. Kemudian saya masuk tanpa izin orang tua. Saya ikut tanding tanpa didampingi kedua orang tua. Kemudian saya dapat juara nomor 3. Mulai situ saya sudah diizinin oleh orang tua. Menurut mereka, bermain layar tidaklah saja berlomba atau bertarung, tetapi juga seni membaca arah angin serta menaklukkan ganasnya ombak lautan. Persatuan Olahraga Layar Seluruh Indonesia, Porlasik, Provinsi Kalimantan Timur, tentu sangat jeli melihat potensi anak-anak pantai di Kepulauan Derawan. Tak heran mereka serius dalam menggembleng para atlet muda ini. Tak heran jika tryout latihan mereka harus menaklukkan lautan di berbagai negara, dari Thailand, Singapura, Australia hingga kawasan Eropa. Tak hanya itu,
Perahu layaran mereka punya pun tak tanggung-tanggung mereka datangkan dari Jerman dengan harga yang cukup fantastis, dari harga 150 hingga 250 juta per unit. Namun sesuai dengan kelas dan kemampuan unitnya yang telah diukur secara digital komputer. Untuk PON kami secara nasional sudah menjadi bahagian terpisahkan. Sejak 2008, 2012 dan insya Allah 2016 medali emas untuk kelas khusus optimis itu mandatori ada di Kalimantan Timur, Tanjung Batu, Kecamatan Kepulauan Berau. Bagi masyarakat Kalimantan Timur, tak ada salahnya mengajak anak Anda untuk mencoba menjadi atlet layar sebagai salah satu hobi yang potensial di masa depan. Jasmin Jafar, Arditi Abdul Aziz, Kompas TV Berau, Kalimantan Timur. Bagi Anda yang gemar berwisata religi, beribadah sekaligus jalan-jalan, ada masjid tertua yang konon memiliki nilai sejarah penyebaran agama Islam di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai yang sangat sayang bila Anda lewatkan. Namanya adalah Masjid Siratul Mustaqim di Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Berikut liputannya. Sambil menyelam minum air, istilah tersebut bisa digunakan bagi Anda yang gemar berwisata religi, beribadah, sekaligus jalan-jalan. Jika Anda sedang melancong ke Samarinda, Kalimantan Timur, di sana ada masjid tertua yang memiliki nilai sejarah masuknya agama Islam di Kalimantan Timur. Namanya Masjid Siratul Mustaqim. Pada masa itu Samarinda masih di bawah kekuasaan Kerajaan Kutai. Dan ini membuat Masjid Siratul Mustaqim menjadi masjid pertama kali dibangun dan tertua di Kalimantan Timur. Letaknya di Jalan Pangeran Bendahara, Kecamatan Samarinda Seberang. Meski usianya sudah mencapai 135 tahun, namun bangunannya masih kokoh berdiri. Tidak banyak perubahan dari tahun ke tahun, dengan pemeliharaan sebatas mencerahkan warna cat yang mulai pudar saja. Sejak berdiri di tahun 1881, warnanya masih sama, yakni kombinasi 3 warna, kuning, hijau, dan putih. Warna tersebut tak asal pilihan. Kuning menggambarkan masa keemasan, hijau menggambarkan corak ketenangan warna Islam yang khas, sedangkan putih melambangkan fitrah dan kesucian. Penjaga masjid tertua di Kalimantan ini menyebutkan, konon tujuan pendiriannya adalah agar masyarakat dapat merasakan makna beribadah dan nilai perjuangan tokoh ulama yang masuk di Pulau Kalimantan Timur. Sementara itu, kendati didirikan pada 1818, perlu waktu 10 tahun untuk menyelesaikan masjid tersebut. Lantaran tiang utama untuk yang digunakan berasal dari 4 daerah yang berbeda, yang kemudian diresmikan Sultan Kutai Haji Muhammad Sulaiman, yang juga merupakan imam pertama untuk sholat di masjid tersebut. Komplek Masjid Siratul Mustaqim ini tak pernah sepi. Setiap harinya pasti selalu ada pengunjung dari luar daerah. Biasanya mereka berkunjung untuk menunaikan sholat, yang kemudian berfoto untuk mengabadikan momen di masjid yang memiliki sejarah panjang penyebaran Islam di tanah kerajaan Kutai ini. Waktu itu datanglah seorang ulama yang bernama Habib Abdurrahman Muhammad Asgaf. Beliau ini berasal dari Pontianak, karena beliau ini adalah seorang tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat. Jadi beliau ini berinisiatif untuk mendirikan rumah ibadah, tempat ibadah di areal ini. Sudah tiba waktunya sholat asar. Mumpung kita sedang berada di masjid ini, ayo kita tunaikan sholat asar bersama. Selain itu, di masjid ini juga menyimpan Al-Quran tulis tangan dengan usia 400 tahun yang hingga saat ini tidak diketahui siapa penulisnya. Al-Quran ini pun masih tersimpan rapi sebagai nilai sejarah dan tanda penyebaran Islam pada masa itu. Nah, jadi bila Anda sedang berada di kota tepian, tidak ada salahnya untuk berkunjung di masjid legendaris ini. Di masjid ini, Anda akan mendapat berdestinasi mengenang perjuangan penyebaran Islam seperti kisah yang ada di tanah Jawa. Arditi Abdul Aziz, Maria Yuno, Kompas TV Tenggarong, Kalimantan Timur.
Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas News Tenggarong episode hari ini. Saya Malia Yuna mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas. Berterima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.